Teman-teman semua, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 5, di sini kami akan membahas tentang pembuktian koroleri 7.2.9 dan 7.2.10. Sebelum mulai, saya akan memperkenalkan diri saya dan anggota kelompok saya. Saya sendiri, Christine Mariani Taek, dan teman-teman kelompok saya. Saya Antonia Kurmai Ogungyun. Saya Alfiano de Araujo. Dan saya Dismas Alessandra Daun. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperkenalkan diri. Kita masuk kepada pembuktian yang pertama, yaitu koroleri 7.2.9. Kita masuk pada pembuktian koroleri yang pertama, yaitu 7.2.9. Bunyinya, jika F terintegral Riemann pada interval tertutup AB, dan jika interval tertutup CD merupakan anggota dari interval tertutup AB, maka pembatas dari F pada interval tertutup CD berada terintegral Riemann pada interval tertutup CD. Nah, untuk membuktikannya itu, diketahui bahwa F merupakan terintegral Riemann pada interval tertutup AB, dan interval tertutup CD merupakan subset dari interval tertutup AB. Yang pertama, karena interval tertutup CD merupakan subset dari interval tertutup AB, maka C juga merupakan anggota dari interval tertutup AB, sehingga selang interval tertutup CB berada dalam interval tertutup AB. Nah, berdasarkan teorema 7.2.8, maka pembatas dari F pada interval tertutup CB merupakan sudah terintegral Riemann pada interval tertutup CB. Selanjutnya, Nah, yang kedua, karena selang tertutup CD merupakan subset dari selang tertutup AB, maka D merupakan anggota dari selang tertutup AB, sehingga selang tertutup DB berada dalam selang tertutup AB. Berdasarkan teorema sebelumnya, yaitu teorema 7.2.8, maka pembatas dari F pada selang tertutup DB terintegral Riemann pada selang tertutup DB. Nah, dengan demikian, berdasarkan persamaan 1 dan 2, karena F terintegral Riemann pada selang tertutup AB dan selang tertutup CD, maka pembatas dari F pada selang tertutup CD terintegral Riemann dalam selang tertutup CD. Berikutnya, koroleri 7.2.10. Jika F terintegral Riemann pada interval tertutup AB, dan jika A sama dengan C0 lebih kecil C1 lebih kecil sampai dengan CM sama dengan B, maka pembatas dari F pada masing-masing interval bagian CI kurang 1 sampai CI adalah integral Riemann, dan integral F dengan batas bawah A dan batas atas B itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai M dari integral F untuk batas bawah CI kurang 1 dan batas atas CI. Untuk pembuktiannya, diketahui bahwa F terintegral Riemann pada interval tertutup dan A sama dengan 0 lebih kecil C1 lebih kecil sampai dengan CM sama dengan B, berdasarkan teorema 7.28 dan 7.2.9, karena A sama dengan 0 lebih kecil C1 lebih kecil sampai dengan M sama dengan B, atau dapat ditulis CI kurang 1 merupakan anggota dari interval AB dengan I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan M tambah 1, dan F terintegral Riemann pada interval AB, maka pembatas dari F pada masing-masing interval bagian CI kurang 1 sampai CI, di mana CI kurang 1 sampai CI itu subinterval dari AB, merupakan integral Riemann atau pembatas F pada CI kurang 1 sampai CI
terintegral Riemann pada interval tertutup CI kurang 1 sampai CI. Sehingga dapat ditulis integral F dengan batas bawah C0 dan batas 1, kemudian integral F dengan batas bawah C1 dan batas atas C2 sampai dengan integral F dengan batas bawah CI kurang 1 dan batas atas CI merupakan integral Riemann. Berikutnya kita akan membuktikan bahwa integral dari F dengan batas bawah A dan batas atas B itu sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai M dari integral F dengan batas bawah CI kurang 1 dan batas atas CI. Misalkan F dibatasi pada selang tertutup CI kurang 1, CI. Maka integral F dengan batas bawah A dan batas atas B itu sama dengan integral F dengan batas bawah C0 sampai batas atas C1 ditambah integral F dengan batas bawah C1 dan batas atas C2 dijumlahkan sampai dengan integral F dengan batas bawah CM kurang 1 sampai batas atas CM dengan jumlah seluruh integralnya itu ada sebanyak M, maka kita bisa bentuk dia ke dalam persamaan, yaitu menjadi sigma dari I sama dengan 1 sampai M dari integral F dengan batas bawah CI kurang 1 sampai batas atas CI. Dengan demikian, integral dari F dengan batas bawah A dan batas atas B itu sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai M integral dari F dengan batas bawah CI kurang 1 sampai batas atas CI. Dengan demikian, koroleri 7.2.10 terbukti benar. Nah, demikian hasil diskusi dari kelompok kami untuk pembuktian koroleri 7.2.9 dan pembuktian koroleri 7.2.10. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan selamat siang, selamat pagi, selamat malam untuk kita semua.